bisa keliling-keliling di mana? Gue kira boleh masuk komplek lo, karena bukan daerah gue bukan akamsi. Jadi kita parkir aja ya Bu. Iya, parkir aja soalnya hektik banget ini. Iya betul. Jadi gimana nih kabarnya? Kabar gue sih sebenarnya baik-baik aja ya, cuman kayak dari 2020 tuh gue nggak banyak dapat kerjaan gara-gara gue freelance. Dan ranah yang gue ini juga kebanyakan mundur juga gara-gara itu kebanyakan pertunjukan gitu. Sebenarnya tuh udah bikin project dari 2020 kemarin yang ending, cuman tadinya tuh 2021 mau shoot, taunya pandemi malah makin parah. Betul. Terus ya udah gue undur sampai Juni. Jadi Juni baru gue gila, setengah tahun ya? Setengah tahun, karena ternyata teman-teman yang gue ajakin juga taunya sibuk juga. Jadi kayak ya udah gue kasih mereka buat ruang buat bikin juga gitu, jadi bisa fokus ke other jobs atau misalkan other kayak misalkan ada tugas opportunity juga kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut semua, teret happy God. birthday to you. Jadi sebenarnya tema kali ini tuh ya ditraktir Dinan. Karena dia lagi ulang tahun cuy. Ya, jadi ulang tahunnya tuh 2 hari yang lalu. Tapi kan kita bisanya 2 hari kemudian. 2 hari kemudian. Jadi gitulah. Jadi masih berlaku lah traktirannya. Jadi kita mau makan apa? Steak. Tapi btw gue tuh sebenarnya sempet ngiri sama lo karena lo sempat internship ya? Internship di PH. Production house. Jadi kayak buat kita yang suka sama kreatif industri ya, itu jadi opportunity yang oke kan. Nah, lo tuh pas selama internship tuh gimana sih? Jadi waktu itu kan gue dapat kesempatan buat internship di Majipektura itu production house Gianni Fajri sama Kak Abbas. Abbas tuh mereka jadi foundernya gitulah. Nah itu terus gue datang pas banget lagi ada project. Satu tuh buat bank, satu lagi buat Sandernalin. Berarti satu ads ya kan, iklan. Satu ads, satu lagi tuh event, tapi ads juga jatuhnya. Karena itu buat marketing, kayak buat descending nanti pas di acaranya. Itu kalau nggak salah di play di acaranya juga deh. Terus gue akhirnya shadowing Kak Gianni nyutradarain kerjaan ads yang dari bank itu. Nah itu terus gue juga ngeliat dia gimana cara nyutradarain orang, nge-handle orang, terus kayak kerjaan sutradara tuh gimana sih, terus kayak di satu set itu ada siapa aja yang kerja. Jadi kayak gue liat orang lighting, orang asisten sutradara, terus aktornya juga ada, orang gaffernya juga ada. Jadi kayak di satu produksi sendiri itu orang yang bekerja banyak, tapi kebanyakan kelihatannya itu behind the scenes. Tadi lo bilang kerja bareng sama Kak Gian kan? Ya. Kayak dia lo calling gue. Semoga bisa. Gimana sih lo kerja bareng dia galak atau gimana? Tegas apa kayak kerjanya ya udah lo suka lo gimana ya? Dia baik banget sih dan selalu nontonin, misalkan dia ngeliat potensi kamu kayak ininya bagus atau syutingnya bagus, coba deh warnanya mainin kesini, dia bakal tunjukin gitu. Dia orangnya supportive banget sih, aku suka. Dan kayak kalau misalkan ada konsep-konsep, dia selalu support kamu, misalkan kayak sharing-sharing bareng ke dia juga, karena dia soalnya nggak sekolah film kan, tapi terjun langsung ke dunia film. Jadi kayak untuk belajar ke dia, sama kalau misalkan pengalaman aku juga bisa saling tukar pikiran juga. Itu yang aku suka dari dia gitu sih. Iya sih, yang gue melihat juga kayak dia nggak sekolah film tapi jadi sutradara coy. Iya kan, benar. Gila. Dan lihat beberapa karyanya juga kayak keren sih. Ya, maksudnya kayak gue suka gitu kan? Beda sendiri gitu. Gila. Jadi kayak kerja bareng dia asik banget. Iyalah, gila. Semoga bisa lagi deh, amin. amin. Terus gue dapat jadi yang Sandernalin itu yang sempat gue bisa berpartisipasi. Jadi behind the scenes pictures, jadi fotografer kan. Nah itu
jadi beberapa hari atau seminggu apa 2 minggu gitu ada pre-production meeting, itu gue sempat ikut dan sempat ngedengerin juga mereka ngebahasnya gimana kayak gitu. Nah H-2 sama H-1 itu fokus latihan di setnya sendiri. Nah itu setnya itu udah diatur sama art directornya. Tapi art directornya juga dari si Meiji atau? Iya dari Meiji kalau nggak salah. Itu namanya Liko Sukoi. Nah itu dia bikin semua setnya itu idenya dari dia. Gila ya. Terus pre-production meeting, terus H-2, H-1 itu fokus ke tempatnya, itu di Toho Studio syutingnya. Oke. Nah itu terus balik lagi ada gaffer, kameraman gitu juga. Terus full lighting, team berarti ya? Full team semuanya, pokoknya itu ada semua. Aku jadi BTS fotografer, aku sendiri yang kerja. Nah itu alhamdulillah karyanya di-upload di Instagram story-nya Maji Pictura. Soalnya mereka juga masih kecil banget, tapi handle project-nya tuh lumayan banyak. Jadi kan mereka ngerjain project yang relatif kayak durasinya lebih pendek ya kan, kayak ads dan apa sih, musik video gitu-gitu. Nah kalau misalkan proses mereka produksi berapa lama sih dari syuting day ini sampai selesai, sampai kita kayak nonton? Kalau syuting itu juga tergantung ya, karena mereka ada deadline-nya sendiri. Itu udah di set sama misalnya kliennya. Tapi aku waktu itu nggak sempat untuk bisa sampai akhir gitu, karena emang cuman dari di situ terus jarang nonton post productionnya kayak gitu. Waktu itu cuman yang pas project arts itu syuting ke post productionnya tuh gampang, kayak cuman sebentar doang. Jadi kayak udah dalam waktu seminggu apa 2 minggu tuh udah selesai. Jadi selesai ngeditnya tuh di hari itu juga. Kayak gitu. Jadi misalkan langsung ketemu klien, terus langsung dibahas juga misalkan yang ini gimana, jadi di play through lagi, terus minta komen lagi ini gimana kayak gitu, sampai akhirnya nanti kesepakatannya antara dua itu. Jadi memang relatif cepat juga ya, kayak lo bilang tadi seminggu 2 mingguan udah kayak dari awal sampai kelar nih project si kliennya. Soalnya kan mereka juga fast pace kan ininya ngerjainnya, jadi itu editornya juga udah dari in-house juga. Oke. Jadi bisa langsung ibaratnya tektokan abis selesai syuting, jadi langsung ke editornya. Kalau nggak salah tuh hari besokannya udah aku soalnya nggak tahu, nggak ikut post productionnya, cuman aku ikut pas ini ngeditnya. Yang pas ngedit Mas Danang namanya, itu editornya Mas Danang. Itu aku ngikut pas dia lagi ngeditingnya, tapi itu cuma 1 hari itu. Tapi diselesain sama dia hampir 80% gitu deh. Editing cuma sehari tuh? Kayaknya 2 hari atau 3 hari. Aku juga kurang tahu juga ya. Soalnya editing dalam 2 hari 3 hari tuh kesannya gila kan, karena bisa selesai sehari itu juga. Karena kayak responsibility-nya kan ads gitu kan. Iya. Bukan kayak buat personal project. Kalau personal project kan kayak kita ya nggak ada standar khusus lah ya. Kalau misalkan lo ads tuh kan, karena ini dealingnya sama klien kan. Iya, makanya kayak buat editing 1-2 hari sih cepet banget ya. Emang cepet banget, soalnya mereka emang dijunjung buat ya profesionalismenya tinggi kan. Jadi kayak udah nggak bisa kayak, soalnya kan ini di production house dan maksudnya handling sama klien pasti udah ada deadline-nya sendiri, harus kapan selesainya gitu. Karena itu kalau nggak salah buat ditaruh di TV apa kalau nggak salah. Oke, jadi ads buat TV ya? Iya kalau nggak salah. Lo dikasih tau nggak? Atau kayak lo lihat nggak triknya dia ngedit cepet? Karena kan problem kita kalau ngedit gitu tuh. Ngedit cepet gitu. Mungkin karena dia enaknya udah tahu ada sequence, maksudnya ada urutan scene-nya kali ya. Jadi itu lebih gampang selesai. Kalau kita kan masih nggak urutannya tuh bisa diubah-ubah. Kalau yang ini, yang ads itu udah ada urutannya, dan gue liat juga ngerjainnya tuh cepet banget. Jadi pas itu dia tinggal coloring sama motion graphics-nya juga dia kerjain, Mas Danang yang ngerjain kan. Oke.
Jadi kayak karena scene itu udah ditentuin urutannya, si editor juga nggak perlu kayak harus ubah gimana gitu kan? Nggak harus diubah-ubah lagi urutan scene-nya gitu-gitu karena kan itu udah tok kan, maksudnya kliennya mau harus kayak gini gitu ya. Oke, jadi kita tinggal as editor tinggal kasih motionnya, tinggal kasih title apa segala macam, coloring. Pas ngedit itu ada yang dari kliennya juga, representatif dari kliennya itu datangnya pas siang apa sore gitu, lupa. Oh, jadi pas proses editing pun ada klien yang... Iya, ada klien yang soalnya dia mau ngelihat dari awal sampai akhirnya. Jadi play through terus pas mulai ke siang. Jadi itu iya sih, kayak aku pun yang nonton aja juga deg-degan soalnya ini dealingnya sama klien langsung juga. Tapi aku belajar banyak juga pas nonton, kayak itu lebih ke misalkan komunikasi sih, gimana caranya biar itu akhirnya setuju decisionnya sampai mana gitu, karena itu udah di handle sama mereka juga kan. Gitu. Benar-benar. Jadi antara si ide kreatif yang dipunya sama PH sama maunya klien tuh di blend gimana caranya bisa jadi satu konten yang keduanya mau gitu kan. Tapi berarti kerjanya cepet juga ya? Ya menurut gue juga cepet sih, karena jadi emang nggak lama banget gitu. Soalnya kalau gue kan waktu itu juga internship 2020 yang di tempat lain itu startup, tapi itu projectnya lebih ke interview dan jadi nggak ngerjainnya nggak kayak gini. Kalau gini kan berurutan banget kan, langsung udah ada sequence-nya. Kalau yang internship 2020 yang sebagai video editor sama videographer itu aku nggak ngurut, kayak jadi terserah aku mau gimana urutannya. Oh, berarti nggak mainnya nggak story ya? Kalau misalkan ads-nya si Maji kan memang story, ada story-nya kan. Jadi ada scene-scene-nya yang mesti tinggal diikutin aja gitu. Ya berarti ya sebenarnya kalau buat ads yang gue tangkap dari lo ya, dia lebih 11-12 sama kalau kita bikin ya film pendek, terus film ya layar lebar kayak gitu kan. Jadi ada story-nya, ada scene-nya, jadi proses sequence-nya tuh benar-benar ya berurutan gitu. Kita nggak boleh kayak nyimpang, tahu-tahu ini dia di depan, tengah dan segala macam. Soalnya kalau misalnya ditonton di TV sekarang juga kayak kita ngelihat ads itu ada story-nya sendiri juga kan. Bener sih. Ya sebenarnya walaupun dalam waktunya yang cukup pendek, tapi kita lihat juga ada storytelling-nya sendiri, walaupun kayak cuman jalan doang gitu. Kayak gitu sih menurutku. Itu berarti yang agak sedikit beda dari yang kita kerjain kalau event ya. Iya. Kalau event kita lebih coba nangkep momennya. Iya, kita lebih coba nangkep momen karena itu candid sekali kan. Tapi kalau masalah deadline sama kan? Kalau deadline sama. Ya, hari ini eventnya, besok udah ditanyain coy. Halo ini udah jadi belum ya? Ini lu udah ngeditin ini belum? Lu punya footage ini nggak? Malamnya udah heboh SMS-nya. Lu ada footage ini nggak? Gua nggak ada nih. Kayak gitu. Jadi kayak hektiknya sih sebenarnya sama ya, karena kerjanya cepat, ya kan. Tapi kalau misalkan secara mungkin konsep mungkin ya konsepnya yang beda pasti. Beda karena lebih ngedepanin si storytellingnya. Sebenarnya yang event juga iya ya, tapi itu tergantung yang video yang kita kerjain, karena yang kalau kita kerjain sama yang musikal petualangan Sherina itu ada yang diary juga kan, itu story juga, cuman mungkin nggak seberat kayak masih apa ya, urutannya tuh masih bisa diacak-acak kayak gitu. Karena begini kalau yang gue lihat sih ya, si project yang kita kerjain misalkan let's say kayak muskol MPS Sherina kan, musikal Sherina itu kita bener-bener storytellingnya apa ya, realistisnya gitu ya, kita nggak yang harus ngebuat storynya kayak gimana, kayak pemainnya nangis sama sekali ya kan. Bener-bener kayak kita nge-show off apa yang terjadi gitu kan. Beda sama ads yang Maji yang bener-bener harus
tata ceritanya, kayak ads-nya mau gimana gitu kan, ada si karyawan yang gimana gitu kan, atau yang jadi benar-benar nge-create story. Kalau kita nge-show story yang terjadi gitu kan, yang ada gitu. Thank you ya Di udah mau sharing sama gue. Jadi kayak walaupun tidak terjun langsung ya, cuma mendengarkan. Next time semoga bisa. Semoga kita bisa kerja bareng lagi, proyek bareng lagi.